Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kofifa Inersa dengan NIM B1C1230021 dari kelas RR01. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi bersih. Yang pertama itu adalah jelaskan konsep dasar produksi bersih. Produksi bersih atau cleaning production adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang diterapkan secara berkelanjutan pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Konsep produksi bersih menekankan upaya pencegahan pencemaran sejak awal proses produksi, bukan hanya penanganan limbah di akhir proses saja. Produksi bersih bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku, energi, dan air, sehingga dapat meminimalkan pemborosan, mengurangi timbulnya limbah. Penerapan produksi bersih juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta perbaikan sistem manajemen operasional di dalam industri. Dalam penerapan produksi bersih sendiri, industri tidak hanya memperoleh manfaat lingkungan berupa penurunan pencemaran, tetapi juga manfaat ekonomi melalui pengurangan biaya produksi serta manfaat sosial berupa peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Soal yang kedua, di mana buatlah diagram teknik-teknik produksi bersih menurut Usaid. Ini adalah diagram produksi bersih. Yang pertama adalah produksi bersih. Poin yang pertama, good housekeeping atau manajemen bersih. Itu adalah pengurangan kebocoran, SOP yang baik, perawatan alat. Poin yang kedua adalah substitusi bahan baku, yaitu bahan ramah lingkungan, bahan lebih aman. Poin yang ketiga adalah perbaikan proses, yaitu adalah optimasi operasi, modifikasi peralatan. Yang keempat adalah daur ulang, yaitu adalah reuse guna ulang, recycling atau daur ulang pada limbah padat. Soal yang ketiga, jelaskan kendala-kendala dalam penerapan produksi bersih pada industri. Poin satu, keterbatasan modal, yaitu banyak industri, terutama UMKM, kesulitan menyediakan dana untuk investasi awal seperti penggantian alat atau teknologi baru. Poin yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran, yaitu adalah manajemen dan tenaga kerja seringkali belum memahami konsep produksi bersih dan memanfaatkan jangka panjangnya. Poin yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, yaitu industri cenderung mempertahankan sistem lama karena sudah terbiasa dan dianggap aman. Poin yang keempat, keterbatasan teknologi, yaitu tidak semua industri memiliki akses terhadap teknologi produksi bersih yang sesuai. Poin yang kelima, kurangnya dukungan kebijakan, yaitu adalah insentif dan regulasi pemerintah yang mendukung produksi bersih terbatas di beberapa daerah. Soal yang keempat, menurut UNEP 2002, sumber limbah industri terdiri dari 4 jenis limbah. Sebutkan dan jelaskan keempat jenis limbah tersebut. Jawabannya itu adalah limbah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah limbah padat, yaitu limbah berbentuk padatan yang berasal dari sisa bahan baku produk cacat atau kemasan. Limbah yang kedua adalah limbah cair, yaitu limbah berbentuk cair yang dihasilkan dari proses pencucian, perendaman, atau proses produksi lainnya. Limbah yang ketiga yaitu limbah gas, yaitu limbah yang mengandung emisi gas hasil pembakaran atau proses industri. Uh, yang keempat yaitu adalah limbah limbah B3, yaitu adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Soal yang kelima, buatlah skema proses produksi salah satu agroindustri, identifikasi kemungkinan munculnya limbah-limbah, jelaskan pula opsi produksi bersih yang dihasilkan pada proses produksi tersebut, serta buat studi kelayakan dari opsi-opsi bersih yang ditentukan. Di sini saya mengambil skema dari proses produksi pembuatan tepung tapioka dari singkong. Yang pertama, penerapan bahan baku singkong segar, sortasi, yaitu adalah singkong patah, busuk, dan rusak itu termasuk limbah padat, pencucian menghasilkan limbah cair, pengupasan kulit singkong itu termasuk limbah padat, pemarutan, penyaringan, pengendapan padi ini termasuk limbah bau, pengeringan, pengemasan, dan produk tapioka. Uh, Opsi produksi bersih untuk meminimalisasi limbah. Poin yang pertama, pemanfaatan limbah padat seperti kulit singkong dan ongkos dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan baku kompos. Alternatif lainnya yaitu diolah menjadi bahan baku bioetanol. Poin yang kedua, pengolahan limbah cair, air penyucian digunakan kembali untuk tahap awal pencucian. Limbah cair difermentasi dalam digester biogas untuk menghasilkan energi. Poin yang ketiga, efisiensi energi. Pengeringan menggunakan energi surya atau biomasa dari limbah padat, optimasi suhu dan suhu pengeringan. Poin yang keempat, food housekeeping, perbaikan SOP pencucian dan ekstraksi untuk mengurangi kehilangan pati, perawatan mesin untuk mencegah kebocoran bahan. Yang terakhir adalah studi kelayakan opsi produksi bersih pada tepung tapioka. Yang pertama, kelayakan teknis, teknologi pemanfaatan limbah padat dan reuse air mudah diterapkan, peralatan tambahan relatif sederhana, kelayakan ekonomi, mengurangi biaya pakan ternak jika dimanfaatkan secara internal, mengurangi biaya pengolahan limbah dan energi, potensi pendapatan tambahan dari penjualan ongo atau biogas. Yang ketiga adalah kelayakan lingkungan, menurunkan beban pencemaran air (BOD dan COD), mengurangi bau dan emisi gas rumah kaca. Poin yang keempat, kelayakan sosial, lingkungan sekitar industri menjadi lebih bersih, meningkatkan citra industri dan penerimaan masyarakat. Sekian paparan materi, sekian paparan yang saya untuk mata kuliah produksi bersih. Sekian, terima kasih.